Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing pada Pembelajaran Fisika untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa fisika pada materi momentum dan impuls di SMA Negeri 8 Mataram tahun pelajaran 2018-2019. Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan cluster random sampling. Pendahuluan, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga tempat mendidik atau mengajar. Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak atau remaja yang diserahkan sekolah agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan berkesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Belajar adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan yang terjadi secara terus-menerus dan berjenjang. Istilah belajar juga dapat diartikan usaha mengubah tingkah laku. Perubahan pada siswa yang belajar bisa juga berupa pencapaian hasil belajar yang meningkat. Meningkatnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh bagaimana cara seorang guru mengajarkan materi di kelas, tetapi pada kenyataannya sering ditemukan bahwa guru yang lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga menyebabkan siswa cenderung pasif dan lebih banyak menunggu sajian dari guru daripada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. Fisika merupakan salah satu bagian dari sains yang mendasari perkembangan teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam. Salah satu fungsi pembelajaran fisika yaitu untuk mengembangkan pengalaman siswa dalam merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu guru fisika, yaitu Ibu Sri Yulianti di SMA Negeri 8 Mataram, bahwa pembelajaran fisika yang berlangsung masih didominasi oleh guru serta kurang bervariasi. Proses pembelajaran yang dilakukan ini lebih sering menggunakan metode ceramah. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep fisika peserta didik dilakukan dengan cara mengevaluasi setiap akhir materi dalam bentuk tes uraian. Menurut Alfiani dalam Kuroti 2016, pencapaian hasil belajar yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Model inquiry terbimbing adalah model mengajar yang memungkinkan siswa untuk bergerak selangkah demi selangkah dan mengidentifikasi masalah, mendefinisikan hipotesis, merumuskan masalah, mengumpulkan data, memverifikasi hasil, dan kesimpulan. Menurut salah satu penelitian, yaitu Yunin Kuroti dan kawan-kawan 2016, menunjukkan bahwa model inquiry terbimbing berpengaruh signifikan terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kuasi eksperimental desain dengan menggunakan dua kelompok kelas, yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Pada kelompok kelas eksperimen ini diberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, sedangkan kelompok kelas kontrol diberikan model pembelajaran konvensional. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Mataram semester kedua tahun ajaran 2018-2019, siswa kelas 10 MIA 2 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 10 MIA 3 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara memberikan tes soal yang berkaitan dengan materi momentum dan impuls. Tes ini dibuat dalam bentuk pilihan ganda dan esai sebanyak 25 butir soal. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan normalitas data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak.
Data yang dimaksud yaitu skor hasil tes soal yang diperoleh dari siswa. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian antara pretest dan posttest sama atau berbeda. Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat apakah hipotesis yang telah dirumuskan itu didukung oleh data yang telah diperoleh, sehingga hipotesis tersebut harus diuji. Ini tabel desain penelitiannya, di mana itu ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Hasil dan pembahasan. Di sini terdapat hasil yaitu tabel, ada dua tabel. Yang pertama tabel dari hasil pretest dan tabel 2 hasil dari posttest. Mungkin di sini penulis salah dalam menuliskan hasil pretest dan posttest. Dapat kita lihat bahwa nilai pretest itu lebih rendah daripada nilai posttest. Nah, tabel 2 ini merupakan hasil dari pretest dan tabel 1 ini merupakan data hasil dari posttest. Bisa kita lihat pada tabel 2 data hasil pretest ini pada kelas eksperimen dengan banyak respon 20 siswa memperoleh nilai tertinggi sebesar 48 dan nilai terendah sebesar 14, sehingga mendapatkan nilai rata-rata sebesar 29,90 dan pada kelas kontrol sebanyak 20 siswa itu memperoleh nilai tertinggi sebesar 43 dan nilai terendah sebesar 15, sehingga mendapatkan nilai rata-rata sebesar 27,86. Pada tabel yang di bawahnya data hasil posttest pada kelas eksperimen dengan banyak responden 20 siswa memperoleh nilai tertinggi sebesar 81 dan nilai terendah sebesar 58, sehingga memperoleh nilai rata-rata sebesar 72,48. Sedangkan pada nilai kelas kontrol sebanyak responden 20 siswa 21 siswa memperoleh nilai tertinggi sebesar 67 dan nilai terendah 29, sehingga mendapatkan nilai rata-rata sebesar 49,76. Di sini dapat kita simpulkan bahwa data hasil belajar siswa dari tes awal dan tes akhir yang diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar fisika siswa. Hasil perbandingan nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, pembahasan. Pendidikan adalah suatu pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga tempat mendidik atau mengajar. Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang diterapkan yaitu model inquiry terbimbing. Model inquiry terbimbing adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, di mana dalam pelaksanaannya itu guru menyediakan bimbingan yang cukup luas untuk siswa. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi momentum dan impuls, maka penelitian mengadakan tes. Tes ini diadakan dalam 2 tahap, yaitu pretest dan posttest. Pretest merupakan tes yang diberikan sebelum dilaksanakan proses belajar mengajar, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang akan diajarkan. Sedangkan posttest merupakan tes yang diberikan setelah dilaksanakan proses pembelajaran. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemajuan penguasaan materi oleh siswa. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari pretest, kedua kelas ini memiliki nilai rata-rata yang tidak jauh berbeda, di mana kelas kontrol memiliki nilai rata-rata sebesar 27,86 dengan nilai tertinggi 47 dan nilai terendah 14, sedangkan pada kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 29,90 dengan nilai tertinggi 48 dan nilai terendah 15. Peningkatan ini terjadi setelah diterapkan perlakuan pada posttest nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 49,76 dengan perolehan nilai tertinggi sebesar 67 dan perolehan nilai terendah sebesar 29. Sedangkan pada kelas eksperimen nilai rata-rata posttest sebesar 72,48 dengan perolehan nilai tertinggi sebesar 81 dan perolehan
nilai terendah sebesar 58. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing ini cocok untuk digunakan di jenjang pendidikan SMA. Karena pada jenjang pendidikan SMA, pola pikir anak lebih luas, lebih kritis, dan rasa ingin tahu akan sesuatu itu lebih besar. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan terdapat pengaruh hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, di mana bisa kita ketahui bahwa T hitung itu lebih besar, T hitung itu nilainya 8,35, lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,21. Maka diperoleh bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa adalah menggunakan model inquiry terbimbing. Hal tersebut dapat kita lihat dari rata-rata skor post-test dan pre-test. Pada kelas yang diterapkan model inquiry terbimbing memiliki rata-rata skor post-test sebesar 72,48, sedangkan rata-rata skor pre-test terbesar sebesar 29,90. Cukup sekian pemaparan review jurnal dari saya. Apabila kurang ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.